Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menggelar acara Snackbiz dan juga Call Paper ini. Di sini perkenalkanlah kami, Dendi Pramana Putra dan juga Arin Ramadiani Soleha dari IAIN Ponorogo. Beli buku di Toko Argo sebelah Pertamini. Kami dari Yayan Ponorogo siap mengikuti event ini. Pergi ke pasar beli tomat manis asam alami. Kepada Dewan Juri yang terhormat, bolehlah simak presentasi dari kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil judul penelitian, yaitu pengaruh ROA, ROE, EPS, dan OPM terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian. Latar belakang kami mengambil judul penelitian tersebut adalah kegiatan investasi memiliki risiko dan ketidakpastian yang sulit untuk diprediksi oleh para investor karena fluktuasi harga saham yang cepat naik dan juga turunnya. Hal tersebut menyebabkan para investor harus berhati-hati dalam membuat keputusan ketika akan melakukan penanaman modal. Oleh karena itu, dalam menanamkan modalnya, investor harus memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja dari perusahaan tersebut, terutama kinerja keuangannya. Para investor membutuhkan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai prospek perusahaan yang bersangkutan dengan menganalisis laporan keuangan dengan rasio keuangan dan harga saham. Menurut Kasmir, harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Jika harga saham naik, maka investor maupun calon investor potensial akan menilai bahwa perusahaan telah berhasil dalam mengelola usahanya. Banyak faktor yang memengaruhi perubahan harga saham suatu perusahaan, salah satunya faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu kinerja dari keuangan perusahaan itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu dari kurs dan juga faktor lainnya. Kedua faktor tersebut akan menentukan naik atau turunnya harga saham, sehingga dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, untuk mengukur harga saham dapat diketahui dari perubahan rasio keuangan terhadap harga saham. Kinerja perusahaan yang berupa kinerja keuangan atau rasio keuangan akan menjadi variabel yang akan diteliti dalam penelitian kami. Kinerja keuangan yang akan kami bahas dalam penelitian ini yaitu Return on Asset atau ROA, Return on Equity atau ROE, Earning per Share atau EPS, dan juga Operating Profit Margin atau OPM. Nah, menurut Fahrudin dan Hadianto, semakin besar nilai ROA, ROE, dan EPS perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut, dan harga saham perusahaan tersebut akan diminati oleh para investor, sehingga harga saham akan naik. Nah, menurut Harry, semakin tinggi nilai perhitungan dari OPM, maka semakin tinggi pula jumlah laba operasional yang dihasilkan dalam penjualan bersih. Perusahaan yang memberikan laba operasional tinggi akan diminati oleh investor. Hal ini membuat permintaan akan saham meningkat sehingga memengaruhi naiknya harga saham perusahaan tersebut. Secara teori, ROA, ROE, EPS, dan OPM yang meningkat, maka harga saham akan naik. Namun, data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketika ROA, ROE, EPS, dan OPM yang meningkat, di saat yang bersamaan harga saham turun. Begitupun sebaliknya, ketika ROA, ROE, EPS, dan OPM yang mengalami penurunan, di saat yang bersamaan harga saham naik. Hal itu tidak sesuai dengan teori dari Fahrudin dan Hadianto serta teori dari Harry, sehingga dapat dikatakan ada ketimpangan antara teori dan data. Nah, dalam penelitian ini, kami juga melatar belakangnya dari penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti Suprihati dan Suhestiningsih tahun 2013 membuktikan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Rinaldi Triawan dan Atina Sofawati tahun 2018 membuktikan bahwa ROA memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Kania Aulia Sahari dan Iwayan Suwartana tahun 2020 justru membuktikan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya,
Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi Triawan dan Atina Sofawati tahun 2018 membuktikan bahwa ROE memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Novendri Alvin Ito tahun 2017 membuktikan bahwa ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Suprihati dan Suhestiningsih tahun 2013 dan Haslita Nita tahun 2018 membuktikan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi Triawan dan Atina Sofawati tahun 2018, Novendri Alvin Ito tahun 2017 membuktikan bahwa EPS memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap harga saham. Sani Magfiroh tahun 2018 membuktikan bahwa EPS berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap harga saham. Firman Maulana pada tahun 2014 membuktikan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Novendri Alvin Ito pada tahun 2017, Edi Sugiarto, Muhammad Galang Pradana, dan Abid Muhtarom pada tahun 2019 membuktikan bahwa OPM berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap harga saham. Ulfadia Musyafa dan Arlin Verliana Muhammad Trenggan pada tahun 2015 membuktikan bahwa OPM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, berangkat dari situ kami tertarik untuk melakukan penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini kami merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, apakah ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian? Yang kedua, apakah ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian? Yang ketiga, apakah EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian? Yang keempat, apakah OPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian? Dan yang terakhir adalah, apakah ROA, ROE, EPS, dan OPM secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian? Nah, dalam penelitian ini kami mengambil dua teori tentang ROA, ROE, EPS, dan OPM, yaitu menurut Fakhrudin dan Hadianto, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, semakin besar nilai ROA, ROE, dan EPS perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Dan saham perusahaan tersebut akan diminati oleh investor, sehingga harga saham akan naik. Sedangkan teori menurut Harry tentang OPM, semakin tinggi hasil perhitungan OPM, maka semakin tinggi pula jumlah laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Perusahaan yang memberikan laba operasional tinggi akan diminati oleh investor. Hal ini membuat permintaan akan saham meningkat, sehingga memengaruhi naiknya harga saham perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, penelitian yang akan kami lakukan itu dengan jenis penelitian sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Adapun pengumpulan datanya dengan studi dokumentasi dan juga studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI atau ISI pada periode 2016 sampai dengan 2019. Jumlah observation dalam penelitian ini sebanyak 48 yang terdiri dari 12 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan ialah purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah peneliti tentukan. Metode analisisnya menggunakan analisis regresi data panel yang sebelumnya telah melalui pengujian tahapan metode estimasi data panel, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji signifikansi dengan menggunakan bantuan software EView 9.0. Dari hasil penelitian kami menghasilkan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu variabel ROA. Variabel ROA memiliki nilai T hitung sebesar 1,170836 yang berarti lebih kecil dari nilai T tabel. T tabelnya yaitu 2,01669 dengan nilai probability 0,2503 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang variabel ROE,
Variabel ROE memiliki nilai T hitung sebesar negatif 4,196374 yang berarti lebih besar dari nilai T tabel. Nilai T tabelnya yaitu 2,01669 dengan nilai probability sebesar 0,0002 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga tentang variabel EPS. Variabel EPS memiliki tingkat T hitung, memiliki nilai T hitung sebesar 3,806934 yang berarti lebih besar dari nilai T tabel. Nilai T tabel yaitu 2,01669 dengan nilai probability sebesar 0,0006 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang keempat tentang variabel OPM. Variabel OPM memiliki nilai T hitung sebesar 2,895031 yang berarti lebih besar dari nilai T tabel. Nilai T tabel sebesar 2,01669 dengan nilai probability sebesar 0,0068 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel OPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian. Nah, selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir, yaitu ROA, ROE, EPS, dan OPM secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor perindustrian. Nah, ini bisa dilihat dari hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai variabel ROA, ROE, EPS, dan OPM memiliki nilai F statistik sebesar 39,21430 dan nilai probability sebesar 0,000000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan yaitu 0,05. Nah, demikianlah presentasi dari penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga segenap dewan juri karena telah memberikan kami ruang untuk mempresentasikan hasil karya kami. Nah, kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada salah-salah kata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bu Fatimah istrinya Pak Galih. Pak Galih asli Bunaken. Kami harap artikel kami terpilih agar publis di jurnal ber-ISSN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.